Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Dengan nikmatnya lah kita dapat beraktivitas dan memenuhi kewajiban kita sebagai pelajar ya. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anakku? Sudah disiapkan bukunya ya? Ya, baik, terima kasih. Kita telah sampai di materi tentang perjuangan dan pengorbanan seorang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam dakwah Islam. Di mana kita ketahui sendiri bahwa Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam, yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan solihah, di mana perjuangan dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq dalam dakwah Islam, yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi para nabi palsu. Karena setelah meninggalnya Rasulullah, banyak orang-orang kafir yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini kan akhirnya membuat kacau ya. Membuat orang bingung. Kok ada nabi lagi ya setelah Rasulullah wafat. Makanya diperangi oleh Abu Bakar dan pasukan. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Maka ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, maka ini dianggap nabi palsu. Maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memerangi golongan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini orang-orang kaya yang tadinya patuh bayar zakat, masih ada ketika Nabi masih hidup pada bayar zakat ya. Kemudian setelah Nabi meninggal, maka orang-orang ini, orang-orang kaya ini tidak mau membayar zakat. Mereka membangkang, maka diperangi oleh Abu Bakar. Setelah melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Abu Bakar, mendatangi mereka ya kan secara baik-baik, namun diabaikan tuh oleh mereka, dan akhirnya dengan keputusan akhir diperangilah orang-orang ini yang tidak mau membayar zakat. Karena mengapa? Karena membayar zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang mampu ya, yang berkelebihan harta. Ini wajib kita membayar zakat. Karena zakat adalah rukun Islam. Setelah menumpas ya golongan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, selanjutnya perjuangan Abu Bakar adalah diuji dengan orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, maka banyak nih orang-orang yang murtad, keluar lagi dari Islam. Ini adalah awal-awal pemerintahan Abu Bakar ya. Banyak sekali perjuangan, rintangan yang dihadapi oleh seorang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang awal pemerintahan beliau ini
lebih banyak menjaga stabilitas pemerintahan Islam setelah meninggalnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar meluaskan daerah Islam hingga ke Afrika Utara. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh Abu Bakar. Mengapa? Karena Abu Bakar berharap ya, Islam ini tidak hanya hidup atau tidak hanya tersebar di Jazirah Arab saja, akan tetapi meluas ke seluruh penjuru negeri ya, termasuk sampailah di Indonesia ya anak-anak, yang dibawa oleh para wali songo. Kemudian hal yang dilakukan oleh Abu Bakar mengumpulkan teks-teks Al-Quran. Mengapa kebijakan ini dilakukan? Karena pada kejadian memerangi nabi palsu, memerangi golongan orang-orang yang tidak membayar zakat, terus menumpas orang-orang yang murtad, atau disebut itu ya dengan perang Ridho dan perang Yamamah. Ini banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, yang wafat, yang mati syahid dalam perang tersebut. Maka dengan inisiatif Abu Bakar dan para sahabat untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran, dituliskan Al-Quran ya, agar menjadi satu mushaf Al-Quran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ya, di dalam perjuangannya menjadi khalifah, memerangi para nabi palsu, memerangi para golongan yang enggan membayar zakat ya, menumpas golongan orang-orang yang murtad, terus meluaskan daerah Islam hingga ke Afrika Utara, hingga mengumpulkan teks-teks Al-Quran. Ini adalah pengorbanan dan perjuangan Abu Bakar menjadi khalifah. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, untuk hari ini tugasnya silakan kalian menghafal pidato Abu Bakar setelah diangkat menjadi seorang khalifah. Ya, minggu lalu sudah Bapak menyuruh kalian untuk menghafalnya ya. Namun hanya ada belum mengumpulkan ya, baru menulis saja. Jadi untuk hari ini tugasnya silakan kalian videokan hafalan kalian tentang pidato Abu Bakar setelah beliau diangkat menjadi khalifah ya. Bapak tunggu tugasnya maksimal ya sampai hari Jumat ya. Sampai hari Jumat. Jadi Bapak kasih waktu 2 hari sama hari ini ya, Kamis dan Jumat. Jadi sampai hari Jumat Bapak tunggu sampai Jumat sore kalian mengumpulkan tugas tersebut ya, agar nantinya Bapak bisa memberikan nilai. Bapak rekap nilai kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari Bapak ya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan juga berolahraga ya. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.
wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.